Guys, akhirnya kita kedatangan Vivo V60 seri terbaru dari Vivo yang katanya bawa banyak peningkatan dari pendahulunya. Selamat datang kembali di channel 3 Putra. Di Vivo V60 kali ini sudah upgrade super, mulai dari layar yang super terang sampai 5000 nits, kamera dengan lensa Zeiss, baterai jumbo, sampai fitur-fitur AI terbaru. Tapi apakah semua hype ini beneran kerasa di pengguna sehari-hari ya? Yuk kita bahas lengkap dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe dulu biar gak ketinggalan review gadget terbaru lainnya. Oke, kita mulai dari isi boxnya dulu nih. Selain unit Vivo V60, kita dapat case dengan warna yang nggak biasa, soft blue, beda banget dari biasanya yang clear atau abu-abu. Kemudian ada kabel data Type-C yang menarik, adapter charge 90 watt, masih dikasih dalam box, mantap banget karena beberapa brand udah mulai pelit di adapter. Lalu kita lihat dari sisi kanannya ada tombol power dan tombol volume. Dan di bagian atas ada mikrofon tambahan, infrared blaster yang jarang banget HP sekarang masih kasih infrared. Di sisi kiri kosong melompong, dan di bagian bawah ada speaker, port Type-C, mikrofon, dan SIM tray. Yes, speakernya sudah stereo. Sebagian lagi ada di earpiece, dan hasil suaranya lantang, jernih, dan cocok buat nonton film atau main game. Bagian belakangnya pastinya tetap dengan Aura Light, di mana sekarang Aura Light ini sudah menyatu dengan bodi belakang, tidak lagi punya space khusus di bawah kamera seperti sebelum-sebelumnya. Untuk materialnya, frame Vivo V60 sudah pakai polikarbonat, sementara bagian belakangnya sudah pakai kaca. Jadi tetap terasa premium saat digenggam. Opsi warnanya ada 3, Spotlight Grey, Dancing Blue, dan Festy Purple. Ketiganya punya karakter yang cukup eye-catching. Soal ketahanan Vivo V60 ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69. Jadi aman banget untuk debu dan nyemplung air. Bahkan sampai semprotan air panas dengan suhu 80 derajat Celcius sudah pasti aman. Jadi untuk durability ini sudah kelas fleksi banget. Di bagian depan, Vivo V60 sudah bawa layar AMOLED 6,77 inch, resolusi hingga 2392 x 2080 MP, refresh rate adaptif hingga 60 hingga 120 Hz. Dan HP ini sudah dilindungi dengan Aqua Sensation Core dan klaimnya bisa tembus brightness hingga 5000 nits. Biasanya diuji pakai konten HDR dan hasilnya memang super terang. Bezel tipis di semua sisi dan bikin layar makin imersif. Sensor fingerprint udah di dalam layar, plus always on display. Tapi ingat, always on display-nya cuma bertahan sekitar 5 menit, bukan yang benar-benar always on. Di atas layar ada earpiece dan punch hole kamera depan hingga 50 MP dan lensa Zeiss kamera ini punya autofocus. Bisa rekam sampai 4K 30 fps dan field of view-nya 92 derajat. Jadi lebar banget untuk selfie rame-rame. Nah, kita beralih ke kamera belakang. Ada 3 kamera utama hasil kolaborasi dengan kamera Zeiss. Kamera pertama sudah dilengkapi dengan 50 MP main kamera dengan OIS sensor Sony IMX766, support autofocus dan video 4K 30 fps. Dan kamera kedua sudah 8 MP untuk wide angle fixed focus dan rekaman maksimal di 1080 MP di 30 fps. Dan kamera terakhir ada di 50 MP untuk super telefoto dengan OIS dan pakai sensor Sony IMX882. Bisa video hingga 4K 30 fps. Kolaborasi dengan Zeiss di sini fokus di color turning dan filter ala lensa legendaris Zeiss. Aura Light juga masih ada. Bisa atur tone dari putih, kekuningan, sampai kemerah-merahan sesuai kebutuhan kamu deh. Nah, untuk performa dan spesifikasinya, Vivo V60 sudah pakai Snapdragon 7 Gen 4 fabrikasi 4 nanometer. Menariknya ini pertama kalinya SoC ini hadir di smartphone resmi di Indonesia. Dan varian RAM storage-nya ada banyak. Yang pertama ada di 826 GB, ada di 1256 GB, dan 12512 GB. RAM bisa di-extend sampai 12 GB. Dan storage-nya sudah pakai UFS 2.2. Banyak yang bilang UFS 2.2 nanggung karena nggak sekencang dengan UFS 3.1. Tapi lemot atau nggaknya HP bukan cuma dari storage-nya loh, tapi kombinasi hardware dan software juga. Untuk baterai Vivo V60 gede banget, hingga 6500 mAh. Naik dari 5000 mAh dari pendahulunya ya. Chargingnya sudah 90 watt, flash charge plus ada fitur bypass charging. Buat gaming sambil ngecas biar baterai nggak cepet panas. Untuk konektivitas lengkap, sudah 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing, Bluetooth 5, NFC multifungsi, USB OTG, SIM tray dual slot tapi tanpa microSD. Untuk software dan fitur AI, Vivo V60 ini sudah pakai OS di Fantouch OS 15 berbasis Android 15. Vivo janji update Android 4 kali dan patch keamanan 6 tahun. Fitur AI lengkap banget seperti Circle to Search, AI Live Text,
AI Transcript Assist, AI Call Translation. Tambahan keren di AI era 3.0 adalah kemampuan hapus pantulan kaca. Jadi pas foto di dekat jendela hasilnya tetap oke. Sekarang kita coba gaming. Di game pertama, Subway Surf, kita bisa jalan di 120 fps, lancar banget dan smooth. Tapi syaratnya refresh rate harus di set hingga ke high. Kalau Smart Switch biasanya turun ke 60 Hz otomatis. Dan game kedua kita coba di Mobile Legends. Di game Mobile Legends sudah kebuka hingga settingan grafik ultra dengan frame rate super mentok di 90 fps. Padahal Snapdragon 7 Gen 4 harusnya mampu hingga 120 fps, tapi mungkin masih butuh update software biar kebuka semua. Nah, untuk kamera depannya sudah punya fitur video recording dengan indikator mikrofon. Jadi, kalau pakai mikrofon eksternal, ada tanda layar yang bikin audio direkam dari sumber yang benar. Untuk OIS di kamera depan baru aktif di 1080 megapiksel di 30 fps karena ada autofocus. Cocok banget buat live streaming sambil unboxing produk. Oke guys, itu tadi pembahasan lengkap tentang Vivo V60 dengan layar super terang, kamera Zeiss, baterai jumbo, plus fitur AI yang makin canggih. Tapi ini jelas menarik banget untuk kelas V series. Tapi memang ada beberapa catatan seperti storage masih UFS 2.2, refresh rate game yang belum maksimal. Tapi kalau menurut kalian Vivo V60 ini worth it atau enggak buat daily driver tahun 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.